ada di pendampingan PI 5. Insya Allah PI 5 ini merupakan kegiatan PI kedua terakhir sampai PI 6 sampai PI 6 lokalnya sampai 7. Jadi lokal 7 itu pamen sudah. Kita itu ada di PI 5, di mana fokus PI 5 nikah lebih yang pertama kita fokus ke aksi nyata modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Karena memang di aksi nyata modul 3.1 itu memang kita itu tidak BPGP itu tidak memfungsikan untuk mengupload, ya. Hanya saja Bu Robi itu sebagai CGP mendiskusikan dan melakukan refleksi bersama PP, yakni di PI 5 ini. Ini fokus pendampingan kita ya di PI 5 yang pertama. Terus yang kedua, fokus pendampingan ini terkait dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Kan kemarin yang sudah kalau sesuai kelompok itu yang masalah klinik literasi ya Bu ya, klinik literasi kalau di rukolnya. Tapi kalau di demonstrasi kontekstualnya nanti itu tidak ada masalah, beda-beda antar guru, disesuaikan dengan beda-beda antar CGP, disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Yang program yang dapat pada. Jadi di demonstrasi kontekstual itu 3.3 ini ya Bu, yang berdampak pada murid ini 3.3 Iya. Kalau yang titik 2 pengajian pengelolaan sumber daya. Oke, yang aset, yang 3.3 masalah nikah. Yang berdampak Oke. Yang ada program yang berdampak pada murid. Jadi di DK itu Bu Robi itu nanti disuruh buat berjalan lagi. Cuma tadi dari yang di awal di itu kok cuma sampai BA. Iya. Oke, karena memang Bagja, karena dari G, J, A itu gandingin P Jabar Jabar. Nah, di tahap-tahap selanjutnya itu nanti Ibu lanjutkan di lokal. Nanti itu di demonstrasi memang sampai ambil pelajaran. Itu fokus pada PI 5 yang kedua. Terus yang ketiga dialog observasi. Jadi Ibu nanti akan melanjutkan rangkaian supervisi akademik dengan cara kucing. Nanti Ibu lanjutkan sebagai lanjutan dari percakapan pra dan observasi bersama akan sejawat. Nah nanti bulan hanya sebagai observer saja. Sebagai observer, dan dalam kegiatan observasi ini nanti saya akan menilai Bu Robi sesuai dengan bukti yang sudah saya kirim di WA. Nah, mari kita mulai PI 5 nikah. Yang pertama berkaitan dengan penerapan aksi nyata modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan setelah Bu Robi itu belajar modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini, kan paling tidak Bu Robi itu sudah bisa mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah
ibu pelajari kan ya, untuk memutuskan sesuatu. Nah, kira-kira hal apa yang menjadi yang sudah ibu lakukan memutuskan tentang apa? Ya, di sini kalau untuk memutuskan itu memang karena saya sebagai guru itu terkait dengan pembelajaran. Otomatis kan di situ berkaitan dengan nilai siswa. Jadi bagaimana dengan nilai siswa yang kurang? Nah di situ kan keputusan saya bagaimana saya menyikapi anak tersebut sesuai dengan modul ini. Jadi di situ saya merubah pemikiran saya. Yang mungkin pertama saya menggunakan perasaan, meskipun nanti itu perasaan itu menggunakan intuisi itu ada di konsep pengambilan keputusan. Tapi itu kan nanti disesuaikan juga ada yang namanya itu menilai apakah keputusan yang saya ambil sudah tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Karena seperti yang saya pelajari di modul 3.1 di situ ada beberapa paradigma dilema etika. Yang pertama memang dilema etika dan bujukan moral. Kalau untuk bujukan moral memang mungkin ya sulitlah dilaksanakan ya karena itu benar dan salah. Tapi untuk dilema etika itu di situ ada beberapa paradigma, yaitu ada individu dalam masyarakat, ataupun rasa keadilan dan lawan rasa kasihan. Jadi di situ saya mempertimbangkan itu semua. Apakah keputusan yang saya ambil itu lebih mementingkan perasaan saya atau masyarakat? Jika itu memang berhubungan dengan masyarakat. Nah karena di sini dengan siswa, apakah itu berhubungan dengan kasihan saya atau juga rasa keadilan. Jadi di situ perlu dipertimbangkan. Jadi yang awalnya mungkin hanya menggunakan perasaan saya bagaimana untuk mengambil keputusan, saya merubah pola pikir saya berdasarkan paradigma dilema etika seperti itu. Nah, tentunya ketika ibu itu memutuskan sesuatu, pastinya hal-hal yang diputuskan itu bahkan sampai ada mengkaji ini saya harus bagaimana, itu biasanya kita lihat itu dari penting tidaknya dulu ya Bu ya. Karena yang berkaitan dengan ini kan sangat penting juga sehingga mungkin akan sedikit kita itu sedikit banyak kita itu membutuhkan energi untuk memutuskan itu. Nah, baik Bu Robi. Nah, terus yang kedua, nah terkait dengan nilai. Bagaimana Bu ketika ibu itu boleh ibu itu menceritakan ke saya prosesnya mulai dari awal bagaimana Bu? Misalnya berkaitan dengan yang tadi. Ada anak yang memang nilainya kurang, sehingga ini gimana ya, nilainya ini kurang, tidak sampai KKM, katakanlah seperti itu. Bagaimana prosesnya? Ibu itu misalnya, sudahlah saya akan memberikan anak ini nilai sekian, biar nanti pas KKM. Bagaimana prosesnya Bu Robi? Pertama saya lihat dulu kenapa nilainya tidak sampai KKM. Apakah nilai itu memang hasil dari nilai anak itu yang tidak sampai, ataukah karena faktor lain seperti tidak mengumpulkan tugas beberapa kali misalnya. Jadi saya lihat dulu bagaimana nilainya tidak sampai KKM. Kalau memang tidak sampai KKM karena mungkin kurangnya pemahaman, oke lah nanti kita lakukan pembimbingan lagi atau pembelajaran lagi. Cuma kalau berkaitan dengan beberapa tugas yang tidak diselesaikan, maka di situ saya ada nanti alternatif lain. Mungkin saya tawarkan dulu, bukan menawarkan sebenarnya, cuma saya sampaikan dulu nilai kamu bisa mencapai KKM dengan syarat tertentu, misalnya menyempurnakan tugas yang belum diselesaikan atau bagaimana. Jadi di sini ini dari
ada beberapa proses sebelum menambah dari nilai anak tersebut. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya apa, apakah karena memang asli dari kurangnya pemahaman atau karena beberapa tugas yang tidak dikerjakan. Jadi nanti kalau karena memang beberapa tugas yang tidak dikerjakan itu nanti ada di konsep pengambilan keputusan yaitu si trilemma. Jadi kita tidak cuma menambah nilai karena kita kasihan. Ada alternatif lain yaitu dengan melengkapi nilai tersebut alternatif. Jadi apakah itu mau melengkapi? Jadi kita nanti melakukan pendampingan untuk melengkapi tersebut. Nah, dari proses yang sudah disampaikan oleh Bu Robi barusan, menurut Bu Robi, pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh Ibu tadi sudah menjelaskan prosesnya begini begitu. Menurut Ibu itu apakah sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah yang sudah Ibu pelajari di modul 3.1 ini? Apakah sesuai? Kalau menurut saya sudah sesuai karena saya sudah mengikuti konsep pengambilan keputusan. Yang pertama, apakah keputusan yang saya ambil bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau juga dengan paradigma dari rasa kasihan atau juga dengan prinsip di DPK yaitu berbasis hasil akhir. Jadi di situ saya menggunakan prinsip. Ada 3 prinsip. Jadi yang saya gunakan berbasis hasil akhir. Kenapa berbasis akhir? Karena saya mempertimbangkan nanti di akhir apabila anak tersebut tidak saya luluskan nilainya, bagaimana dampak terhadap Dan Bu Robi itu sudah mengumpulkan fakta-fakta juga ya. Kenapa anak ini nilainya tidak sampai KKN sesuai dengan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, terima kasih atas ceritanya berkaitan dengan aksi nyata modul 3. Nah, berkaitan dengan program yang berdampak pada murid Bu Robi. Nah, program apa yang mau diangkat, yang mau diprogramkan oleh Bu Robi? Ya, kalau mungkin tidak jauh dari ketika yang ruang kolaborasi tadi, ruang kolaborasi kemarin tentang literasi sekolah. Karena di sini memang kebanyakan mungkin karena kurang motivasi, banyak murid masih kurang antusias dengan pembelajaran yang disajikan guru, meskipun sudah dengan berbagai strategi yang sudah dilakukan, cuma masih ada yang kurang antusias. Dan untuk beberapa program memang sudah ada seperti pojok baca, itu sudah tiap ruangan itu ada pojok, sudah disediakan bahan-bahan bacaan. Dan di situ entah kenapa masih kurang peminatnya, meskipun tidak semuanya ada beberapa. Jadi di sini mengembangkan program baru klinik literasi sekolah sesuai pembahasan kelompok kami kemarin. Kenapa klinik? Karena bisa sebagai tempat konsultasi atau kalau kita secara bahasa itu tempat pengobatan. Artinya bukan meskipun bukan orang sakit, kita mencari masalah kenapa, apa penyebabnya, kenapa murid kurang antusias dalam pembelajaran. Jadi di situ program yang ingin dikembangkan itu tidak jauh dengan pembahasan kelompok kami, yaitu tentang klinik literasi sekolah. Oh iya. Artinya yang klinik program klinik literasi ya. Klinik literasi sekolah, artinya program ini sebetulnya sudah ada di sekolah ya. Hanya saja mungkin lebih ke pemaksimalan saja, pemaksimalan efektivitas, sama dengan khusus kemarin. Khusus itu sudah sedikit menyampaikan ketentuan terkait dengan efektivitas atau pemaksimalan mading sekolah. Kita omongin juga. Kalau mading memang ada juga di sini, cuma kurang antusiasnya siswa. Karena mading itu terisi ketika ada event-event tertentu seperti kelas meeting, misalnya dilombakan baru itu madingnya isi. Kalau tidak ada, iya Bu.
Nah, terus menurut Bu Robi itu dukungan apa menurut Bu Robi itu yang bisa, bagaimana klinik literasi sekolah ini bisa berjalan secara maksimal? Kira-kira butuh dukungan apa? Dukungan terutama dari yang saya butuhkan adalah dukungan dari rekan guru yang tidak bosan-bosannya untuk menyemangati siswa. Karena klinik literasi ini cakupannya lebih luas ya, Bu. Iya, Karena bukan sekolah ya, iya, bukan kelas. bukan kelas. Kalau pojok itu kan baca itu di kelas. Jadi mencakup rekan-rekan guru semua, bagaimana agar rekan guru itu tidak bosan untuk menyemangati siswa untuk berkarya seperti itu, Pak. Jadi nanti bukan hanya dalam, kalau pojok baca itu kan kita fokus pada rajin membacanya saja. Jadi kalau literasi itu nanti pembelajaran yang lain seperti apa misalnya. Jadi itu nanti butuh dukungan dari rekan guru juga. Jadi kita diskusikan bersama seperti apa nanti yang akan kita lakukan terhadap murid untuk memupuk semangat murid. Nah, ini sebetulnya ini pas sekali ketika Ibu itu melakukan koneksi antar materi itu. Nah, seperti yang tadi, dukungan apa yang Ibu perlukan? Ya, rekan sejawat Pak, bagaimana rekan sejawat itu juga punya kesadaran bahwa kegiatan literasi itu sangat penting. Berarti Ibu itu sudah mau menggunakan aset yang ada, bukan mengeluhnya yang dikedepankan. Bukan mengeluhnya yang dan sudah dikedepankan. dikomunikasikan, cuma mungkin itu tidak nyata, masih kurang. Terkait dengan anak-anak, harus menyadari pentingnya literasi itu bisa dijadikan ke budaya positif juga. Nah, selain dukungan, apa kira-kira Bu tantangan menurut Bu Robi itu yang bakalan dihadapi? Tantangannya apa Bu? Tantangannya yang pertama ya untuk siswa sendiri, karena di sini ya mungkin karena terletak di pedesaan ya Pak ya. Semangat siswa itu kadang tergantung cuaca. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Misalnya hujan, pagi hujan itu yang telat itu cenderung banyak. Dan itu otomatis kan apa? Mengganggu jalannya pembelajaran, terutama untuk yang pertama. Itu yang merupakan tantangan. Jadi untuk menyikapi itu mungkin yang harus saya persiapkan, bagaimana mempersiapkan siswa itu sendiri dalam pembelajaran. Yang klinik literasi sekolah ini kan tempatnya, bukan programnya ya. Kalau apa ya, termasuk juga programnya Pak, karena apa namanya tidak sepenuhnya berjalan. Jadi bagaimana ada program itu berjalan nanti untuk tempat, ya untuk tempat juga sih. Berarti programnya Bu Robi misalnya pemaksimalan pemanfaatan klinik literasi sekolah gitu ya Bu? Iya. Pemaksimalan pemanfaatan klinik literasi sekolah. Kalau klinik literasi sekolahnya berarti pengadaan berarti. Pemaksimalan ya bisa lupa tempatnya juga, soalnya kan belum ditentukan di mana. Ini lagi terkait dengan komunitas praktisi Bu Robi, komunitas praktisi, bagaimana Bu perkembangan NGMP ya, NGMP PAI ini, gimana Bu? Masih rutin? Rutin, setiap bulan rutin, dan itu berpindah tempat tiap bulan itu di sekolah mana, dan itu memang sangat membantu kepada saya karena banyak yang dibahas terkait dengan kurikulum yang baru sekarang ini, yaitu kurikulum merdeka, itu semuanya di sana. Jadi untuk nanti
untuk pembelajaran agama PAI itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu nanti dalam pertemuan itu tetap dibahas apa tujuan pembelajaran atau apa yang sesuai dengan materi. Jadi sangat membantu nanti untuk pembelajaran saya di kelas. Kan ada kegiatan MGMP itu hanya sebatas MGMP guru PAI SMA negeri. SMA negeri. Jadi kita antara negeri sama swasta, antara SMA sama SMK tadi. Tapi pengawasnya sama Bu. Sama Pak. Kalau untuk agama itu yang memang kurang pengawas, jadi sama. Yang swasta sama. Bagian terakhir dari pendampingan Bu Robi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini pertama, nanti sebelum PI 6 Bu Robi itu akan diminta kembali untuk menyebarkan survei umpan balik seperti yang kemarin itu. Berarti survei umpan balik ini yang kedua Bu. Yang kedua, dan biasa kepala sekolah ya, terus untuk guru 5 orang, untuk survei, untuk murid 5 orang. Ada pedoman. Untuk dari saya langsung saya mau dulu. Yang survei umpan balik. Nah, yang survei umpan balik kan itu kan ada anketnya seperti yang kemarin yang dulu itu. Tidak ada kotak. Atau bisa lihat di LMS atau nanti saya kirim ya Bu di grup tadi. Takut ada pertanyaan tambahan. Jadi dari Bu Robi itu nanti disebarkan. Kemudian seperti biasa Bu Robi itu menyimpulkan atau melakukan refleksi berdasarkan hasil umpan balik yang telah diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat dan juga murid. Kemudian sama seperti kemarin, hasil refleksi itu kemudian diisi di LMS dan akan menjadi pembahasan di pendampingan individu. Ya kan, kemarin itu yang pendampingan individu ada yang isi di LMS. Atau nanti insya Allah ini akan dibahas nanti di akhir Loka 5 ada pembahasan. Terus yang kedua berkaitan dengan aksi nyatanya Bu Robi modul 3.2. Modul 3.2. Di Bu Robi itu silahkan secepatnya untuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Jadwalnya kapan, dalam rangka untuk berdiskusi dalam pemetaan aset. Itu yang pertama, jadwal. Terus yang kedua, mengundang aktor, siapa yang mau dihadirkan sesuai di LMS itu kepala sekolah, kepala guru, murid, orang tua, perwakilan gender. Jadi orang tua itu sebagai tidak semua Pak. Tidak semua satu-satu lah, kan tidak ada tidak ada ketentuan rekan guru itu harus berapa, model berapa. Soalnya banyak yang tidak tinggal dengan orang tuanya Pak, jadi itu kalau pas keseluruhan itu ya sulit. Jadi kalau untuk beberapa itu bisa. Terus jangan lupa membuat notulen hasil diskusi laporan. Formatnya bebas mungkin, atau silakan Bu Robi itu di LMS pola notulennya yang tidak ada tersembunyi itu daftar hadirnya bagaimana, terus mengambil foto kegiatan tak seperti rekamannya petunjuk yang tugas rekamannya mungkin memang bisa beberapa foto. Tapi tak masalah saya, bukan gula lebih amannya rekam. Cuman di rekaman itu cut
Iya. Jadi lebih amannya seperti itu. Jadi kalau foto pertama tidak lagi pada rekaman pada saat pembukaan atau misalnya kepala sekolah pada saat memberikan sambutan atau misalnya pada saat sampean memberikan pengantar apa sih tujuan dari kegiatan ini. Seperti itu. Nah ini hanya ini Bu Robi dari teman